Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Para pendengar, pemirsa TV yang dirahmati Allah, yang pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah karena nikmat iman Islam yang telah diberikan kepada kita, dan terutama nikmat yang paling besar pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah dengan syahrul siyam, bulan Ramadan, bulan puasa, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrul rahmat, bulan penuh rahmat, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka dan setan dipenjarakan dan dibelenggu oleh Allah sehingga tidak bisa menggoda bagi hamba Allah yang sedang puasa. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah langsung dalam sabdanya, "Idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffitat syayatin." Apabila telah datang Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggu, dipenjarakan oleh Allah para setan itu. Dalam pemahaman hadis yang menyatakan futiha abawul jannah, para ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama yang dimaksud futiha abwabul jannah adalah dibukanya surga atau pintu-pintu surga langsung oleh Allah, dan ditutupnya pintu-pintu neraka oleh Allah, dan dipenjara setan oleh Allah langsung. Ini sebagai tanda kebesaran Ramadan yang diberikan oleh Allah, takrimur Ramadan yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad, umat kita yang sedang menjalankan puasa. Tapi menurut jumhur ulama, yang dimaksud futiha abwabul jannah adalah makna secara majazi, makna yang tersirat, bukan makna yang tersurat. Maksudnya dengan datangnya bulan Ramadan, semua pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah. Karena Rasulullah dalam hadis lain menyatakan, "Inna fil jannati thamaniyatu abwab." Sesungguhnya di dalam surga itu ada 8 pintu. Minha babur rayyan. Di dalamnya diantaranya ada babur rayyan, la yadkhuluha ila shaim, dan pintu ini khusus tidak bisa dimasukin siapa saja kecuali orang yang berpuasa. Wan minha babus sadaqah, dan di antaranya juga ada pintu sedekah. Wa minha babus shalah, dan di antaranya juga ada bab tentang salat atau pintu-pintu salat. Wa minha babul jihad, dan di antara juga ada pintu-pintu jihad, dan begitu seterusnya sampai 8 pintu yang disebutkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah selesai membacakan hadis ini, maka bangkitlah sahabat Rasulullah yang paling dekat, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau langsung seraya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal yud'a ahadun min tilka abwabi kulliha?" Ya Rasulullah, adakah seorang di antara kami ini bisa dipanggil oleh 8 pintu tersebut secara bersama-sama? Rasulullah langsung menjawab, "Qala na'am." Betul. "Arju la'allakum minhum." Rasulullah mengatakan, mudah-mudahan kamu termasuk ada di antara mereka. Para pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kenapa Rasulullah langsung menunjuk Abu Bakar, bahkan dia termasuk dari orang atau salah seorang yang dipanggil oleh semua pintu-pintu surga yang dibuka di Ramadan? Karena Rasulullah mengetahui bagaimana amaliyah Abu Bakar untuk sehari-harinya. Maka ketika Abu Bakar yaitu ditanya oleh Allah pada suatu hari, siapa yang hari ini telah menengok orang sakit, maka Abu Bakar langsung, "Saya ya Rasulullah." Siapa yang telah menjenguk atau takziah, maka Abu Bakar menjawab, "Ana ya Rasulullah." Ketika Rasulullah tanya, siapa yang telah berinfak pada pagi hari, kemudian Abu Bakar juga mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Ketika Rasulullah menyampaikan banyak hal, Abu Bakar semua menjawab, "Ana ya Rasulullah."
tamat wahai Abu Bakar, sempurna engkau wahai Abu Bakar. Oleh karena itu maka Abu Bakar dikatakan yang akan mendapatkan, akan masuk dari 8 pintu tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, begitu pula disebutkan tadi bahwa Allah akan menutup pintu neraka. Artinya Allah akan menutup amaliyah yang tidak baik di bulan Ramadan itu bukan karena orang puasa mengerjakan amal yang tidak baik, tapi karena dia berpuasa karena Allah. Akhirnya setan tidak berani mendekat, dan akhirnya amal itu mengampuni semua dosa bagi orang yang memakmurkan bulan Ramadan dan puasa Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sabdakan dalam hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang memakmurkan, merayakan bulan Ramadan dengan segala aktivitas yang dikerjakan, baik lewat pintu sedekah, pintu puasa, pintu jihad, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Begitu pula man shoma ramadhana iman wa ihtisaban, Allah juga akan mengampuni semua dosa-dosanya. Oleh karena itulah yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, pintu surga itu dibuka dan pintu neraka itu ditutup, karena saking banyaknya keberkahan dari Allah yang diturunkan di bulan Ramadan, dan saking banyaknya pengampunan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang berpuasa, sehingga seakan-akan Allah sebutkan lewat Rasulnya, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Sekian saja para pemirsa yang budiman. Mudah-mudahan sedikit kultum ini menambah wawasan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.